Nah, kekuatan pikiran ini akan kita bahas. Jadi pernah dilakukan penelitian ya di San Francisco pada tahun 1986, yaitu menyebutkan bahwa pikiran manusia itu 80%-nya adalah kebanyakan, ya sudah diteliti gitu kan, kebanyakan orang-orang itu 80%-nya itu berpikirannya negatif. Nah, dan sedangkan dalam suatu penelitian juga ya yang Jack Canfield, nah, ini menyebutkan bahwasanya setiap hari manusia itu ya 60 lebih ya berpikirnya, 60.000 lebih. Nah, bayangkan itu berapa manusia itu. Emang kita harus bersyukur ya diberikan akal pikiran ya, ternyata kita tidak sadar sama sehari itu 60.000 lebih berpikir ya, rata-rata teman-teman. Ini dalam suatu penelitian. Saya yakin ya penelitian ini kan berasal dari negara maju ya, mereka menggunakan akalnya gitu dengan maksimal ya. Kita pakai aja lah ini penelitiannya ya, 60.000 kali selama sehari, sehingga dapat dikatakan tadi dari penelitian San Francisco tersebut 80% ya pikiran negatif dari 60.000 pikiran, berarti sebanyak 48.000 pikiran negatif yang ada di diri kita, diri manusia selama sehari. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Kenapa manusia banyak yang berpikiran negatif? Nah, akan dibahas juga di buku ini. Selanjutnya, ada sebuah kasus ketika Dr. Muhammad Ibrahim, penulis buku ini, itu melakukan sebuah seminar, teman-teman. Ketika melakukan seminar tersebut, Dr. Ibrahim ini menyodorkan sebuah pertanyaan kepada peserta seminar tersebut. Nah, apa pertanyaannya itu? Pertanyaannya itu ada 3. Sodorkan nama Dr. Ibrahim. Tadi kita telah tahu bahwasanya berpikir itu yaitu adalah memilih ya. Berpikir itu tolak ukur yang digunakan oleh manusia untuk memilih sesuatu yang dimana menurutnya itu lebih baik dan lebih positif ya hasilnya bagi dirinya dan juga bagi orang-orang, keluarga, orang-orang sekitarnya. Seperti itu. Suruh memilih antara 3 makanan. Yang pertama yaitu makanan rumahan, yang kedua itu makanan restoran, yang ketiga itu adalah makanan yang ada di rak sampah. Lalu adalah anggota dari seminar tersebut yang menjawab pilihan pertama, yaitu pilihan makan di rumahan, memilih makan makanan rumahan. Ada yang kedua, itu makan makanan restoran, lebih memilih makan makanan restoran. Dan tidak ada satu orang pun yang memilih ke pilihan yang ketiga, yaitu tentang makanan yang ada di rak sampah. Mengapa ini bisa terjadi? Nah, berarti kesimpulannya apa, teman-teman? Berarti manusia itu tidak ada yang ingin memasukkan hal buruk, sesuatu hal buruk itu ke dalam dirinya sendiri. Betul ya, teman-teman? Nah, tapi dari ini diperlebar lagi oleh Dr. Muhammad Ibrahim. Lalu kalau misalnya tidak ada suatu hal pun buruk yang ingin dimasukkan ya ke dalam tubuh kita,
tidak ada seorang pun yang ingin memasukkan hal buruk ke dalam diri kita. Lalu kenapa masih ada orang yang ingin memasukkan pikiran negatif ke dalam pikirannya? Apakah pikiran negatif itu bukan hal yang buruk? Tentu pasti buruk, karena akan berdampak kepada jiwa, kepada hati, perilaku, ya, bahkan sampai ke kesehatan kita, ya. Makanya ada orang-orang kayak sakit jiwa, ada yang frustasi, ada yang depresi, ada yang stres. Itu berasal dari pikiran. Nah, sinilah maka kita akan mempelajari di buku ini bagaimana cara memulihkan, ya, pikiran kita, bagaimana cara kita memilih, ya, pikiran apa yang harus masuk ke dalam pikiran kita ini, ya. Seperti halnya kita memilih tadi makanan tadi 1 dan 2, tapi yang makanan di keranjang, yang pilihan ketiga yang keranjang sampah, tidak kita pilih karena buruk. Nah, sama halnya dengan pikiran. Bagaimana kita memilih pikiran apa yang harus ada di otak kita, yang akan membuat tubuh kita menjadi lebih sehat dan lebih baik. Nah, itulah mungkin secara umum gambaran tentang kekuatan pikiran, teman-teman. Itu pada bab pertama. Sebenarnya ada bab yang lain, ya. Mungkin karena takut saya ini videonya terlalu panjang, maka saya sudahi saja, ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti kedepannya saya akan melanjutkan, ya. Mungkin nanti bagian kedua, versi kedua, ya, dari buku ini, ya, karena menurut saya buku ini sangat bagus, ya, sebagai informasi tambahan juga buat kita semua, ya, untuk menyadarkan diri kita juga, ya, untuk tetap bisa, ya, memilih pikiran tadi. Intinya memilih pikiran apa yang harus masuk ke dalam kepala kita ini, teman-teman. Akal pikiran, karena kemuliaan manusia itu terletak pada akal pikirannya menurut Pascal, ya. Seperti itu, teman-teman. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf, ya. Untuk teman-teman sehat selalu dan juga tetap berpikiran positif,